membahas tentang fungsi-fungsi manajemen dalam Islam. Perencanaan dalam Islam. Pengertian perencanaan dalam Islam adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang optimal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, Rasulullah bersabda, jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan dan pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah, dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah. Fungsi perencanaan dalam Islam. Ada 4 fungsi perencanaan antara lain. 1. Perencanaan sebagai pengaruh. 2. Perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. 3. Perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. 4. Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Fungsi perencanaan menurut syariah. A. Perencanaan bidang SDM. B. Perencanaan bidang keuangan. C. Perencanaan bidang operasi. D. Perencanaan bidang pemasaran. Tahapan perencanaan dalam Islam. Aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan. 1. Hasil yang ingin dicapai. 2. Orang yang akan melakukan. 3. Waktu dan skala prioritas. 4. Kapital. Karakteristik perencanaan. A. Perencanaan adalah proses yang tidak berakhir bila perencanaan tersebut telah ditetapkan. B. Rencana yang telah ditetapkan harus diimplementasikan. C. Selama proses implementasi dan pengawasan rencana-rencana tersebut mungkin saja dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. D. Perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru secepat mungkin. E. Perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru secepat. Pengorganisasian dalam Islam. Pengertian pengorganisasian dalam Islam. Istilah organisasi mempunyai 2 pengertian umum. Sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, badan-badan pemerintahan. Kedua, merujuk pada proses pengorganisasian, yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan dialog. Tujuan organisasi itu dapat tercapai secara efektif, sedangkan organisasi itu sendiri diartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi pengorganisasian dalam Islam. Adapun yang menjadi fungsi dari sasaran organisasi Islam tersebut antara lain dapat merumuskan serta memutuskan perhatian atau mengarahkan para manajer dalam usaha memperoleh dan mempergunakan sumber daya organisasi. Dapat
3 sebagai suatu standar penilaian terhadap organisasi. 4 sebagai sumber legitimasi yang membenarkan kegiatan dan eksistensinya. 5 dapat membantu organisasi untuk memperoleh SDM yang dibutuhkan. Fungsi pengorganisasian Islam. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap perencanaan pengorganisasian, yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Pengawasan dalam Islam. Pengawasan adalah salah satu fungsi seorang pemimpin. Tapi seseorang pemimpin harus memahami arti dan tujuan pengawasan. Bisa disimpulkan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud upaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan berkaitan dengan mengidentifikasi komitmen terhadap tindakan yang ditunjukkan untuk hasil masa yang akan datang. Sehingga pengawasan dilaksanakan untuk mengusahakan agar komitmen tersebut dilaksanakan. Fungsi dan prinsip pengawasan. Fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi prestasi kerja bawahan guna untuk memastikan bahwa tujuan organisasi di semua lingkat dan rencana yang didesain untuk mencapainya sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui 3 pilar pengawasan, yaitu 1. Penerapan supremasi aturan organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan serta tentu saja tidak bertentangan dengan syariah. Kedua, sedangkan prinsip pengawasan yaitu memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai sehingga harus ada perencanaan tertentu dan instruksi dan wewenang kepada bawahan kita. Mekanisme dan contoh pengawasan dalam Islam. Mekanisme pengawasan dapat dilakukan dengan cara pengawasan langsung. Jika seseorang ditunjuk untuk menjabat sebagai manajer di suatu perusahaan, maka pemilik perusahaan harus mengirim orang untuk mengawasi langsung gerak-geriknya. Inilah yang disebut pengawasan langsung, pengawasan dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang berhak. Terdapat ayat yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain dalam surat As-Sajdah ayat 5 berikut. Artinya, dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.